Hari ini saya hendak bercerita mengenai laki-laki 1000 janda. Dan ada juga cerita mengenai perempuan dari keluarga sederhana yang menolak uang 120 juta rupiah. Lalu ada kisah anak yang dulunya pengembala kambing atau angon kambing, tapi sekarang punya istana yang semegah istana Bogor. Tapi yang jadi pertanyaan, lalu untuk apa istana itu? Inilah cerita yang akan saya sajikan untuk Anda di episode Kick Andy kali ini. Mari kita mulai dari Rul Mustafa. Mas Rul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, silakan duduk. Di sini Anda dibilang atau dikenal dengan julukan laki-laki 1000 janda. Jadi saya menduga ada 3 kemungkinan. Berarti A, Anda telah kawin cerai dan menyebabkan 1000 perempuan menjadi janda. B, Anda kerjanya menggoda janda-janda sampai 1000 janda yang sudah Anda goda. C, Anda sudah menikahi 1000 janda. Mana yang benar? Yang benar saya ganteng. Nggak nyambung jawabannya. Karena ada 1000 janda yang sudah terpikat sama saya. Artinya saya lelaki yang ganteng gitu kan. Ini soal selera ya. Sebelum Anda jawab persisnya kenapa julukan laki-laki 1000 janda itu, kita lihat dulu liputan berikut ini. Apa yang ada di benak Anda saat mendengar kalimat lelaki 1000 janda? Tentu banyak persepsi yang muncul di benak kita. Bahkan, sebagian dari kita mungkin ada yang langsung berpikir negatif terhadap kalimat tersebut. Inilah Rul Mustafa, sosok lelaki yang belakangan ini kisahnya menjadi viral baik di media massa ataupun di media sosial. Ia terkenal karena hobinya yang selalu memburu janda untuk diberikan bantuan. Namun janda yang dimaksud adalah janda yang usianya sudah di atas 65 tahun dan fakir miskin. Dalam aksi sosialnya ini, Rul belusukan mencari dan membagikan paket sembako kepada janda-janda yang membutuhkan uluran tangan. Rul juga meluangkan waktu untuk bercengkrama atau bercanda dengan para janda tersebut. Karena menurut Rul, janda-janda tersebut merasa senang jika ada yang memperhatikan meski hanya dengan hal yang sederhana. Rul memulai kegiatan mulianya ini sejak 2006 silam, di mana ia terinspirasi dari sang ibu yang terbiasa berbagi dengan para janda di sekitar tempat tinggalnya. Saat ini sudah sekitar 300 janda yang telah disantuni lelaki 1000 janda ini. Mulai dari janda yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya di Depok, hingga meluas ke beberapa kota seperti Bogor, Bekasi, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Lampung. Seiring berjalannya waktu, bantuannya pun tidak sekedar membagikan paket sembako, tetapi mulai merenovasi rumah, biaya pengobatan, dan modal usaha. Kedepan, Rul berharap akan semakin banyak janda dan lansia yang bisa dibantu. Dan tentu saja semakin banyak pula orang yang lebih beruntung hidupnya untuk mau membantu sesama. Anda tadi pakai statement di t-shirt tadi, saya baca sudah menikah dan bahagia. Ya. Kenapa harus ada statement itu? Sebuah penghargaan kepada istri gitu kan. Menyatakan kalau saya sudah menikah dan saya bahagia. Jadi nggak boleh ada yang godain lagi.
Ada jeda berapa lama dari berhenti kemudian Anda sadar bahwa ini perbuatan baik dan Anda mengenang ibu Anda, menghormati ibu Anda dengan melakukan apa yang Anda lakukan ini untuk para janda, itu ada rentang Ada waktu jeda berapa? kurang lebih 5 tahun. Ya, saya mulai membantu janda-janda teman ibu dulu dengan memberikan bukan makanan jadi, tapi lebih ke sembako. Oke, terus dalam mencari janda-janda untuk dibantu ini Anda saya lihat dibantu oleh beberapa orang ya. Ya. Itu dari mana itu? Jadi sepanjang perjalanan mencari janda ini semakin banyak ternyata kebutuhan para janda lansia bukan cuma sekedar sembako, tapi kebutuhannya ada yang mereka terlibat rentenir atau bank keliling, ada juga mereka mengurus ke rumah sakit atau ke rumah sakit prosesnya nggak mengerti, ada juga rumahnya yang bocor atau perlu direnovasi. Nah ini butuh effort, butuh relawan, butuh dana yang besar. Nah saya dibantu oleh teman-teman dari sekolah relawan. Saya lihat ada yang pakai seragam. Ini teman-teman Ya, ini sekolah relawan. relawan. Boleh berdiri? Iya. Terima kasih sudah hadir ya. Nah, tagline Anda atau semboyan kegiatan Anda ini kan menafkahi tanpa menikahi. Ya. Apa persisnya maksud dari semboyan ini? Sama seperti ketika kita melakukan kebaikan, nggak perlu mengharap imbalan, nggak perlu mengharap balasan gitu. Iya. Cuma saya khawatir kalau yang disantuni ini janda-janda umur 40-an mungkin semboyannya jadi terbalik. Berubah menjadi menikahi tanpa menafkahi. Bahaya itu. Bukan cuma Anda bantu sembako, saya dengar Anda juga bantu modal ya kalau ada yang masih Ya, bisa berusaha. melakukan pemberdayaan dan melakukan pendampingan untuk mereka bisa lebih kreatif dan Istilah 1000 janda itu adalah apa? Target. Karena data terakhir dari BPS ada 2,8 juta lansia di Indonesia terlantar. Dan ini bukan tugas pemerintah semata, ini tugas kami anak muda. Kita semua lah kita ya, semua. termasuk penonton di sini dan penonton di rumah saya yakin ya. Ya, karena program Gerakan Lelaki 1000 Janda sebenarnya program yang ingin menginspirasi khususnya kaum laki-laki umumnya Mas Andi gitu ya, supaya bisa melakukan hal yang sama. Tunggu, jangan direkam. Kenapa saya? Biar tergerak sama-sama. Mungkin banyak di antara kita yang punya penghasilannya lebih, penampilannya menarik gitu kan. Jadi ya nggak selayaknya bisa menyantuni janda-janda yang lansia. Gitu. Saya setuju, tapi 30-40. Padahal jangan Anda ajak ke lebih atas lagi. Yang 65 tahun ke atas itu lebih berpengalaman, Mas. Ini kita lagi ngomongin apa ini? Ya pengalaman hidup lah ya. Hidup. Iya. Ceritanya lebih menarik. Makan asam garamnya kehidupan. Tapi sekarang kita masuk ke segmen berikutnya karena saya dengar Anda dalam upaya mencari-cari janda ke kampung-kampung dicurigai sebagai orang partai. Apa hubungan partai dengan janda? Ikuti terus Ki Kandi. Terima kasih Bang Andi sudah milih janda 10 gitu Anda kan. nyindir saya terus ini saya lihat. Menginspirasi, Kan nama Bang. orang banyak, kenapa Bang Andi?